Shalom, salam sehat untuk kita sekalian. Kita berjumpa lagi melalui saat teduh. Mari kita merendahkan hati, berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Segala puji syukur kami angkat bagimu Tuhan. Perkenan-Mulah sehingga kami dimungkinkan untuk bersama berkumpul lagi, bersekutu lagi di dalam firman Tuhan yang akan kami renungkan saat ini. Kiranya Roh Kudus memberi kami hikmat, kami mengerti untuk melakukan firman Tuhan. Bersabdalah, kami siap mendengar. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Yudas pasal 1 ayat 17 sampai ayat 23. Nasihat-nasihat untuk meneguhkan iman. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah akan apa yang dahulu telah dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Mereka adalah pemecah belah yang dikuasai hanya oleh keinginan-keinginan dunia ini dan yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah sambil menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Demikian firman Tuhan. Amin. Jangan hanya selamatkan diri sendiri. Itu tema kita. Saudara, setiap kita pasti merasa senang dengan berkat-berkat yang kita dapatkan di dalam kehidupan. Namun, jangan sampai kita terbuai hanya untuk menikmati berkat-berkat itu, lalu melupakan panggilan kita dari Tuhan. Banyak orang percaya, bahkan banyak orang pada umumnya, diinabobokkan dalam kepuasan karena mendapatkan berkat dalam hidupnya. Baik itu berkat jasmani dan merasakan juga berkat rohani. Kita semua terpanggil untuk tidak sekedar menikmati berkat jasmani dan rohani, tetapi sebagai gereja kita terpanggil untuk keluar bersaksi, bersekutu dan melayani setiap orang, mewartakan kasih Allah, sehingga kita tidak menikmati sendiri keselamatan itu, melainkan kita teruskan kepada orang lain. Ayat 22-23 mengatakan, tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Tugas yang paling berat. Tugas yang menuntut komitmen dari setiap kita. Untuk tidak sekedar menikmati firman Tuhan dalam kehidupan kita secara pribadi, tetapi bertanggung jawab untuk melanjutkan itu sebagai sebuah misi kita, panggilan kita, penugasan dari kita. Agar dunia tahu, dunia percaya, dan Tuhan dimuliakan. Karena itu saudara, saatnya kita harus bangkit dari siuman. Kita harus berani berhenti menikmati berkat-berkat saja. Sehingga kita tidak dapat melihat tujuan Allah yang mulia bagi kehidupan kita, yaitu melanjutkannya bagi banyak orang.
Jangan kita santai dan berpuas dengan keselamatan diri sendiri. Ingat orang lain yang belum diselamatkan atau belum selamat. Raihlah mereka, bahkan lebih ekstrem Tuhan mengatakan, selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Raih mereka agar tidak binasa. Sinarkan cahaya kasih-Nya dengan tetap memberitakan Injil. Daniel 12 ayat 3 mengatakan, orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala. Dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang, tetap untuk selama-lamanya. Jangan berhenti, saudara. Pergilah. Kabarkanlah kabar sukacita kepada dunia. Tuhan Yesus dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Untuk firman-Mu Tuhan yang boleh kami dengar, kami sambut dengan segala syukur. Berkati kami sekalian untuk tetap memegang teguh janji firman-Mu itu. Lalu berkomitmen melanjutkannya kepada dunia ini sebagai tugas dan panggilan kami. Baik itu dalam keluarga, anak, suami, istri. Kiranya kami semua memegang komitmen itu. Dipakai Tuhan, melanjutkan berkat Tuhan bagi banyak orang. Sehingga kami tidak menjadi egois dengan keselamatan itu. Kami berdoa Tuhan, Engkau memberkati kami dalam segala tugas, pelayanan, usaha, dan tanggung jawab kami. Anak-anak dalam pendidikan. Juga kami tetap berdoa untuk orang tua kami yang sudah lanjut usia. Untuk yang sedang sakit, yang bergumul, berduka cita, kiranya mereka dikuatkan. Dan yang sedang dalam suasana sukacita, karena berbagai berkat Tuhan, sempurnakan sukacita mereka Tuhan. Kiranya Engkaulah yang dimuliakan di dalam segala sukacita kami. Di tengah masyarakat dan bangsa, di mana sampai sekarang ini persoalan pandemi COVID-19, bukannya semakin berkurang, tetapi semakin meningkat. Kami mohon, kiranya Tuhan memberi kami kesabaran dan kewaspadaan untuk mampu berhati-hati ketika kami keluar dari rumah, bersosialisasi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan yang ada. Para pemimpin kami, petugas keamanan negara, tenaga medis, relawan, bahkan kami seluruh anak bangsa, kiranya kami dikuatkan untuk terus percaya dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan, menjadi pelaku-pelaku firman Allah, dengan menunjukkan itu dalam ketaatan kami. Sebab dalam kehidupan ini kami memiliki tanggung jawab untuk menyelamatkan sesama kami dari persoalan-persoalan yang berat. Tuntunlah kami Tuhan menjalani hari ini. Pegang tangan kami, sehingga kami boleh melangkah ke arah dan cara yang Tuhan perkenan. Ampuni dosa kami Tuhan, dengar doa kami. Kami berdoa kepada Bapa di dalam Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikian ibadah kita, Ibu Bapa dan Saudara-saudara. Selamat beraktivitas dan jadilah pelaku-pelaku firman Allah. Salam sehat, Tuhan memberkati.